Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi pengalaman beli MacBook Air online ya, melalui marketplace. Nah, jadi ini adalah pertama kali saya beli MacBook Air karena satu penasaran dan dua harganya murah, karena budgetnya terbatas, dan juga pertimbangannya adalah karena sudah banyak yang membeli barang tersebut, yaitu MacBook Air tersebut di marketplace yang nanti juga akan saya jelaskan pada video kali ini. Nah, jadi karena sudah banyak yang beli dan reviewnya cukup positif, dan setelah beberapa kali bertanya, ini aku kemudian memutuskan untuk membeli MacBook Air yang tahun 2012 dengan spesifikasi 4 GB memori RAM-nya, dan untuk SSD-nya itu 128 GB. Nah, ini baru datang ya, jadi siang tadi datang. Ini coba kita unboxing. Nah, ini gimana ya, atasnya atau bawahnya ini mana kurang tahu ya, karena modelnya seperti ini. Mungkin ini atasnya ya, begini ya. Jadi ini pertama kali datang ya, paketnya itu dibungkus dengan kayu yang rapi dan kokoh ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin dengan bungkus seperti ini, jadi barang yang ada di dalamnya bakalan lebih terjamin keamanannya, atau apa namanya, jika ada goncangan atau ada benturan, mungkin ini adalah solusi yang sangat bagus ya untuk barang-barang elektronik. Nah, ini kita akan unboxing. Ini sudah saya siapkan peralatannya ya. Jadi mungkin teman-teman perlu hati-hati juga, karena kalau ini pakai apa namanya, pembuka paku ini ya. Jadi kalau nggak hati-hati bisa jadi barangnya ini yang kena ya. Jadi pelan-pelan saja. Ini saya bukanya pelan-pelan. Kayunya itu mungkin kayu pohon randu mungkin ya, jadi kayak agak lunak. Nah, ini packingnya rapi sekali ya. Semoga saja kita dapat barang yang seperti yang diharapkan. Kalau melihat foto-fotonya itu termasuk bagus ya, saya lihat, kemudian saya tanya, nggak ada masalah, di layarnya sudah nggak ada masalah. Nah, ini kita coba unboxing. Pelan-pelan saja ya, tidak terburu-buru. Nah, jadi ini kita buka sisi yang sini saja, karena mungkin pakunya di sini ada dua ya, karena yang di sisi lain ini ada tiga, jadi mungkin ini yang gampang dibuka, yang mungkin daerah sini. Kita pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru. Sudah terbuka. Nah, alhamdulillah, kita coba buka isinya ya, semoga sesuai dengan seperti yang diharapkan. Jadi awalnya memang ragu ya, beli barang online untuk elektronik itu bagaimana, tapi menurut saya pengalaman beberapa kali beli handphone itu lumayan memuaskan ya teman-teman. Namun saya pernah juga kayak ketipu ya, karena spesifikasinya itu sama tapi barangnya itu kayak barang yang kualitasnya jelek, jadi saya kembalikan, dan semoga ini menjadi barang yang bagus, yang sebagaimana yang diharapkan ya. Nah, ini sudah apa namanya, istilahnya packingnya sangat rapi, sangat bagus. Ini seperti kardus ya. Nah, ini kita coba bagian sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tipis-tipis saja ya teman-teman, yang penting bisa buka kardusnya. Khawatir kalau terlalu dalam nanti
menggores barangnya, menggores MacBooknya. Jadi harus pelan-pelan, hati-hati, tipis-tipis saja, jadi tidak terburu-buru. Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan ya bagi teman-teman yang punya kegalauan serupa ya, pengen beli laptop second, Mac second melalui marketplace. Nah, jadi dari review yang saya lihat di marketplace itu termasuk bagus, positif, banyak yang mendapatkan barang-barang yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi karena itu saya pun memberanikan diri untuk membelinya, dan ini harganya untuk MacBook Air tahun 2012 yang 13 inci ya, ukurannya 13 inci itu harganya 3 juta lebih sedikit, dan karena ada diskon pengiriman, diskon ongkir dan lain sebagainya, jadi yang awalnya 3 juta 200 sekian ini menjadi 3 juta 75.000. Nah ini, oke, kita lihat dalamnya. Nah, pelan-pelan saja. Ini MacBooknya, kemudian ini mungkin chargernya, kita coba lihat ya, ini chargernya. Nah isinya cuma dua ini ya, karena memang di deskripsi seperti itu. Isinya adalah MacBook Air, kemudian chargernya. Ini udah nggak ada apa-apa, tapi dilihat pengemasannya ini sangat rapi ya teman-teman. Jadi bubble wrapnya ini tebal, ini nggak tahu berapa lapis ya ini ya. Ini sangat tebal ya, jadi ketika ditekan itu nggak sampai langsung ke MacBooknya. Ini chargernya ada di box sendiri, nanti kita lihat juga. Betinanya itu sudah dibuka, maksud saya plastiknya ini sudah terbuka ya. Kita lihat coba. Nah ini perlengkapannya, adapter 60 watt MagSafe 2 power adapter ini. Nah, ini isinya ya cuma charger aja, nggak ada yang lain. Nah ini yang MacBooknya, coba kita buka pelan-pelan ya teman-teman. Kalau memakai pisau harus berhati-hati ya teman-teman, biar enggak terkena barangnya. Jadi harus pelan-pelan satu-satu, atau kalau saya kadang itu bukanya yang cuma bagian kunci luarnya ini atau isolasi luarnya. Nanti yang selanjutnya itu dibuka saja pakai tangan karena khawatir mengenai barangnya ini. Semoga barangnya bagus, dan mungkin ini review ini bisa menjadi rujukan atau pengalaman bagi teman-teman yang mau beli barang online ya. Nanti tokonya juga saya spoil di video ini. Semoga sesuai ekspektasi. Nah ini tebal ya, 1, 2, ada mungkin kalau enggak 3, 4 lapis ya teman-teman. Jadi memang bagus ya, secara tampilan, secara bungkusan, secara kargonya ini atau paketnya ini bagus ya bungkusnya itu. Jadi enggak asal-asalan dan termasuk rapi ini teman-teman. Bubble wrapnya juga terhitung tebal nih. Ini ya, jadi ini adalah MacBook
Air second tahun 2012. Oke, secara tampilan luar lumayan ya, masih sangat bagus sekali. Ini logonya di pinggir-pinggirnya ini agak ada debunya, jadi ada agak debu hitam, tapi itu nggak masalah ya, mungkin bisa dibersihkan. Coba kita buka. Kalau lihat dent-dent atau penyok dan apa namanya, ada gesekan di permukaan ini sepertinya nggak terlalu ada. Ini terlihat bersih sekali, nggak ada yang parah ya, atau kelihatannya masih mengkilat, masih kinclong. Nah, jadi kayaknya kalau di dalam tampilannya itu nggak terlalu ada banyak. Mungkin ini ada agak cuil sedikit, apa namanya, ini tergores atau apa ya istilah, kayak bahasanya apa, penyok atau protol kalau bahasa Jawanya itu, maaf nggak tahu ya bahasa Indonesianya. Jadi sedikit tapi nggak bermasalah ya, mungkin di kamera nggak bakal kelihatan. Jadi di sini itu ada kayak apa namanya, cuil sedikit, tapi nggak masalah, di bawah itu nggak kelihatan. Dan fisiknya tipis, enteng ya, mungkin ini nggak sampai 2 kilo, harusnya ini 1 kilo, 1,5 kilo pun nggak nyampe ini. Nggak tahu yang MacBook Air itu apa, karena saya masih awam ya teman-teman. Sebelumnya itu nggak terlalu tahu tentang MacBook. Sebelumnya pernah nyoba milik temen, tapi nggak apa namanya, nggak menggunakan secara lama ya. Nah, ini ketika kita buka, di sini ada password segini ya, ada kayak kain, bukan kain, apa namanya, tisu di sini, dan untuk menghindar, untuk melindungi layar mungkin ya. Kemudian di sini ada password, ada tulisannya password di sini. Dari segi tampilan lumayan bagus ya, masih kinclong gitu loh. Di pinggir-pinggirnya juga nggak ada peyok. Ini semuanya masih rapi. Kamera juga nggak ada masalah kelihatannya. Di sini layarnya juga cukup bersih ya, jadi terawat sekali ini, walaupun barang second. Coba kita hidupkan, gimana hidupkannya. Nah, jadi ini saya ini baru pertama kali pakai ya sebenarnya. Maksudnya sebelumnya tuh nggak pernah pakai, jadi pakai pun ini belajar masih. Kenapa saya pertimbangkan pakai MacBook, ingin pakai MacBook? Jadi sejak tahun pertama kali kenal komputer, saya selalu menggunakan Windows ya teman-teman ya. Ya karena umumnya di mana-mana, di sini di sekolah pun pakai Windows. Namun saya tertarik karena beberapa teman yang menggunakan apa namanya, MacBook itu, katanya MacBook itu ketahanannya itu bagus, kemudian layarnya juga bagus. Mohon maaf ya bahasanya nggak terlalu apa namanya, bisa menjelaskan menggunakan istilah-istilah komputer ya, karena memang saya nggak terlalu, kadang yang lupa, nggak terlalu menghiraukan apa namanya, istilah-istilah tersebut, karena saya juga bisa dibilang awam ya dalam bidang komputer, dalam istilah-istilah tersebut. Jadi layarnya itu katanya teman-teman, dan yang saya pernah tahu itu iPhone itu lebih jernih. Dan dulu juga saya jadi desainer, desain online, jadi menggunakan Windows itu bagus. Saya pernah menggunakan MacBook itu gambarnya lebih jernih, dan ini menurut saya termasuk benar ya. Ini tahun 2012 dibandingkan laptop saya yang Asus K53 SV itu tahun berapa, kalau nggak salah tahun 2012 atau 2013, itu lebih jernih ini layarnya. Dan katanya itu secara digunakan untuk mobilitas juga bagus, dan tentu saja kelihatannya elegan ya, lebih keren gitu, karena mungkin harganya yang memang mahal. Tapi kalau menurut saya belinya itu pengen yang laptop yang lebih mobilitasnya itu lebih besar ya, karena saya sehari-hari itu mengajar sebagai dosen di kampus, dan saya perlu setiap saat untuk membuka laptop
yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi portable, benar-benar portable. Ketika dibuka nggak ada masalah, baterainya agak awet atau cukup awet, itu saja yang saya perlukan sebenarnya. Kalau untuk edit video dan sebagainya, saya biasanya menggunakan laptop yang besar, laptop Asus yang saya gunakan. Nah, ini secara tampilan bagus ya teman-teman, insya Allah nggak ada masalah. Baterainya 99% di sini. Kita coba sedikit-sedikit. Jujur saya masih latihan ini menggunakan MacBook ini, jadi ya saya bisa menjelaskan cuma sekedar ini aja. Kalau untuk tampilan insya Allah nggak ada masalah. Baterainya di sini 99%. Nah, ini tampilannya. Saya requestnya itu ini sebenarnya kegunaannya ini bakalan untuk kerja-kerja yang office ya, mungkin untuk mengetik presentasi dan mungkin sekedar multimedia, melihat video YouTube atau mungkin untuk musik dan lain sebagainya. Kalau untuk edit video, edit foto mungkin saya nggak terlalu menggunakan ini mungkin ya, karena tujuan saya adalah untuk mobilitas mengajar gitu ya, mengajar dan penelitian. Dan saya kira software yang digunakan itu nggak terlalu besar ya, kayak di video atau di foto seperti Adobe Family ya. Ini saya coba lihatkan ke teman-teman. Ini coba buka Microsoft Word ya. Nggak tahu berapa detik ini, coba. Mungkin sekitar 6-7 detik. Nah, ini gitu ya, lumayan. Ini pertanyaannya, apakah laptop ini atau MacBook ini bisa awet ya? Semoga tidak bisa awet, karena harapan pengguna ya, harapan pembeli pasti membeli barang itu selain tampilannya bagus, selain barangnya bagus, juga daya tahan atau awetnya itu terjamin ya. Nah, ini kalau saya lihat sekilas nggak ada masalah ya. Mungkin untuk video selanjutnya saya akan mengulas lagi tentang MacBook Air yang saya beli ini, ukuran 13 in, kemudian RAM-nya itu 4 GB dan SSD-nya itu 128 GB. Untuk tampilannya bagus, nggak ada baret, nggak ada, bahkan rapi ya, cuma ada cuil sedikit di sini. Kayaknya ini habis kayak terbentur atau kena pojokan sesuatu, tapi nggak berpengaruh ya. Bawahnya juga sangat rapi. Mungkin ada noda-noda hitam, ini noda kayak ditaruh di meja gitu loh, tapi nggak terlalu bermasalah. Kaki-kakinya semuanya masih ada, bantalan kakinya ini, dan penyoknya itu nggak ada, sangat rapi sekali. Nah, ini mungkin bisa jadi referensi ya teman-teman yang ingin membeli MacBook online pada beberapa marketplace itu, termasuk yang terpercaya ya. Teman-teman silahkan lihat di di reviewnya itu. Kalau saya melihatnya teman-teman ya, hal yang saya menjadikan pedomannya ketika membeli marketplace itu, jangan yang begini, ada bunyinya begini, syarat untuk garansi atau syarat pengembalian itu tidak boleh memberi bintang atau review jelek. Jadi kalau marketplace itu memberikan statement seperti itu, kalau memberikan review jelek, review negatif, atau bintangnya itu jelek, bintangnya sedikit, 1 atau sampai 3, biasanya di bawah 3, itu nggak boleh garansi. Itu berarti review di situ yang positif itu karena mereka terpaksa. Jadi cari yang marketplace yang nggak mensyaratkan itu. Artinya berarti ketika ratingnya atau reviewnya itu bagus, feedbacknya itu bagus, berarti mereka itu melihat bagus enggaknya itu karena memang barang atau produknya itu, bukan karena ingin mendapatkan garansi. Begitu ya teman-teman, itu menjadi patokan ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Nah, mungkin
untuk video selanjutnya tentang bagaimana performanya ini, kan kita tahunya nanti gimana ya, sesuai dengan waktu ya. Jadi berjalannya waktu kita nanti bakal tahu bagaimana performanya, apakah sesuai dengan seperti yang ingin diharapkan atau bagaimana. Nanti akan saya buatkan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Teman-teman jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Untuk info tentang marketplace tempat saya membeli ini silahkan lihat di kolom deskripsi. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.